hari pertama ya. Nanti untuk hari ini selama 4 hari ya. Hari ini Kamis, besok Jumat, Jumat malam. Kemudian saya mohon maaf untuk Sabtu malam Minggu saya tidak bisa ya, karena Sabtu malam Minggu ada ini ya, peringatan Isra Miraj di sini. Di samping juga eh, ada jamiahan kalau di desa begitu. Ini suaranya juga terdengar. Mungkin di background saya masih terdengar beberapa ini suara jamiahan. Hari Sabtu malam Minggu mungkin saya off. Jadi nanti diganti hari Minggu malam Senin dan Senin malam Selasa begitu ya. 4 hari kecuali hari Sabtu malam Minggu. Nah, di 4 materi itu nanti hari pertama mungkin tentang ini saja, hal-hal berkaitan dengan mengapa harus menulis, untuk apa menulis. Itu hari pertama untuk malam inilah. Nanti kita banyak diskusi ya. Saya lebih senang diskusi saja. Nanti yang kedua, hari esok hari kita akan bedah karakteristik dari uh, opini-opini itu seperti apa. Nah, nanti di hari ketiga kita bedah lagi karakteristik-karakteristik opini itu seperti apa. Nanti di hari keempat baru kita mulai menulis. Nah, saya share screen dulu. Kalau mau ini nanti mau mengajukan berbicara begitu, silahkan di ini apa, tekan tombol ini ya, apa, tekan tombol ini apa, thumbs up ini ya, thumbs up-nya ditekan, nggak apa-apa, nanti kita bicara banyak diskusi. Nanti untuk hari ini kita akan lebih banyak diskusi begitu. Sebelumnya saya ingin tahu untuk teman-teman di sini yang dari Fakultas Humaniora angkat tangan. Saya ingin tahu beberapa karena nanti akan berbeda-beda topik. Yang dari Fakultas Humaniora angkat tangan. Sebenarnya satu, terus ini dua, tiga. Oke. Ada 3 Fakultas Humaniora. Minta tolong dicatat ya, siapa? Izudin atau siapapun itu dicatat di chat. Yang dari Fakultas Humaniora 3. Oke. Dari Fakultas Hukum apa kok hukum sih? Apa ya? Syariah, syariah. Syariah, angkat tangannya syariah. Ini penting nanti. Ada satu, ada Gus Izudin. Yang lainnya hanya satu ya. Oh, dua, dua. Oke. Humaniora. Syariah dua ya, hanya dua ya. Oke. Syariah dua. Ini apa? Tarbiyah, FITK. Tarbiyah, angkat tangannya. Oh, banyak ini. Oh, banyak tarbiyah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9, 9, 10. 10 ya. Ekonomi, ekonomi. Ekonomi, angkat tangan ekonomi. Dua ya. Haris sama Faizatut Daro ini. Oke, ekonomi dua. Apa lagi? Ini saintek, saintek. Saintek satu. Dua. Hanya dua ya. Oh, banyak. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Oh, oke. Okay. Saintek satu saja saintek ya. Ini Neng Amelia saja ya. Yang lainnya nggak ada ya. Oh, ini Rifki sama Nadia. Oke. Okay. Berarti 3 saintek.
Apa yang belum? Kedokteran ada nggak? Psikologi, Gus. Eh? Oh ya Psikologi. psikologi. Ya saya lupa. Ya psikologi siapa? Satu tok saya mantok. Ada satu, dua, dua tok ya. Oke, dua psikologi. Oke, sudah berarti hanya ini. Oke, untuk yang pertama begitu, saya share screen dulu. Sudah terlihat ya ini ya apa ini PPT saya. Yang Bagus. kedua, yang eh, tuliskan 3 alasan kalian ya di chat ya. Tuliskan 3 alasan kalian mengapa kalian hendak menulis. Ini penting. Coba tanyakan kepada diri kalian, kenapa kalian mau menulis? Mengapa hendak menulis? Untuk apa Anda menulis? 3 alasannya, tuliskan di chat. 3 alasan. 3 alasan. Bisa panjang boleh, pendek juga boleh. Ini santai saja ya. Jadi kalian kalau mau ini apa di situ begitu sambil bawa minuman, sambil bawa kopi, sambil yang rokokan silahkan, sambil makan oke. Tapi jangan makan nasi ya. Nyemil begitu loh. Oke. Silahkan tulis di chat 5 menit ya. Silahkan di chat. Ini penting soalnya. Kenapa Anda menulis? Chat everyone ya. Bukan bukan privately ke saya. Chat everyone. Tiga, 3 alasan mengapa kalian menulis, untuk apa kalian menulis. Oke, sudah. Rofiko sudah. Yang lainnya? Ini penting untuk mengawali ini. Ya, sudah banyak yang ini. 3 ya. 3. Mengapa kalian menulis? Oke. Saya baca semuanya. Oke. Rofiko sudah 3 ya. Memberikan manfaat dari terapi bagi yang membutuhkan. Oke. Asrori sudah. Oke. Kembang. Oke. Sally.
Sudah ya Sasabila. Oke, 1 menit lagi. Yang belum silahkan. Pengetahuan bidang kepenulisan. Oke, awam dalam bidang kepenulisan. Oke. Sudah. Oke, saya kira sudah ya, untuk beberapa sudah masuk. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, oke, terima kasih atas jawabannya dari teman-teman semuanya. Oke, jadi ini menulis murni karena untuk ilmu pengetahuan ya. Semuanya menulis untuk menyimpan pengetahuan banyak begitu. Nah, ada yang pepatah Arab begitu, al ilmu soidun wal kitabatu koiduhu. Ilmu itu seperti eh, apa, hewan buruan, wal kitabatu koiduhu, dan menulis itu adalah pengikatnya. Koid suyudaka bil hibalil wasikoti, maka ikatlah hewan buruan itu dengan tali yang kuat gitu. Jadi talinya ilmu yang biar tidak lepas itu diikat dengan tulisan seperti ini kalian tadi, untuk menambah wawasan dan lain sebagainya ya. Nah, saya ingin bergerak ke ini, untuk apa tulisan bagi kalian gitu kan, untuk mahasiswa mungkin untuk belajar dan lain sebagainya. Ada banyak hal, nanti kita akan bergerak lebih nih. Ada yang mau ini apa, menulis karena ingin mendapatkan honor misal, atau menulis ingin mendapatkan uang semisal. Gak apa-apa, kalau ada silahkan di raise your thumbs up. Kalau malu di apa, pencet tombol tombol ini apa nih, tombol jempol itu, boleh chat saya pribadi. Oh, saya ingin menulis karena ingin mendapatkan uang begitu. Oke, tidak ada ya berarti ya. Semuanya murni karena ilmu pengetahuan gitu ya. Oke, saya mulai. Oh, ini ada Adinda itu ya, juga raise hand itu. Saya ingin memulai dari hal sederhana seperti ini. Saya tidak ingin nanti saya dituduh menjerumuskan kalian kepada ini apa, penulisnya. Saya tidak ingin menjadi seperti teman-teman yang lain untuk biasanya di pelatihan-pelatihan kepenulisan itu isinya adalah pelatihan menulis, kemudian ada motivasi-motivasi untuk menjadi penulis. Dan itu banyak sekali motivasi-motivasi untuk menjadi penulis. Nah, saya malah di sini saya tidak ingin memotivasi, malah saya ingin memberikan gambaran bahwa ini sebagai demotivasi. Saya ingin mewanti-wanti kalian bahwa ini ya, apa yang kalian ini nanti dalam menulis itu dengan apa yang kalian
uh, ini nanti sangat boleh disanggah ya. Apa yang kalian dapatkan dari menulis nanti, misalnya apa yang kalian lakukan untuk menulis dengan apa yang kalian dapatkan dengan menulis, itu akan sangat uh, berbeda begitu. Kita mulai dari ini, ada sebab ada akibat. Oke, untuk menulis semisal kita membutuhkan 3 hal ini, kita akan banyak menghabiskan ini. Yang pertama adalah menulis itu pasti membutuhkan banyak asupan bacaan begitu. Saya selalu meyakini bahwa kalau mau menulis yang baik, pasti bacaannya juga banyak. Tidak bisa dipungkiri. Saya malah lebih baik kalau dalam pelatihan menulis itu lebih baik pelatihan membaca dulu daripada pelatihan menulis. Nah, karena kalian tahu siapa yang paling ini ya, uh, karena membaca itu pasti yang akan memberikan kalian asupan untuk menulis. Jadi finansial ini ketika menulis itu pasti akan kalian banyak habiskan. Kalian beli buku, kalian langganan koran, baca koran, itu pasti akan menghasilkan banyak ekonomi kalian, finansial kalian akan terkuras di sini. Dan waktu kalian itu juga akan terkuras untuk membaca, untuk menulis, untuk berdiskusi begitu. Nah, kadang biasanya orang-orang yang ini, yang secara ini kesenangannya menulis, itu biasanya lekat dengan kutu buku, sehingga secara sosial dia kurang biasanya. Temannya sedikit gitu, karena dia berkutat dengan buku terus begitu, akhirnya 3 hal ini banyak dia habiskan gitu. Finansialnya dia beli banyak buku, banyak baca, menulis gitu, waktunya habis. Kemudian sosial temannya itu juga sedikit karena dia sebagai kutu buku gitu. Oke, untuk ini, untuk mulai ini ya, ini akan banyak kalian habiskan. Jadi kalau kalian benar-benar ingin menulis dan banyak, sudah banyak, saya sudah keberapa kali ya ikut pelatihan-pelatihan menulis gitu, ngisi pelatihan-pelatihan menulis, itu yang jadi penulis itu dari 20 orang di dalam satu ruangan begitu, itu yang tetap menulis itu biasanya hanya tidak lebih dari 5 orang. Makanya kemarin saya bilang ke teman-teman yang lain itu, ke teman-teman yang pengurus itu ini apa kalau hanya 4 sampai 5 orang itu tidak apa-apa, karena yang menyenangi dunia ini itulah sangat sedikit begitu. Kalaupun dari pengurus pun itu dari beberapa orang, setelah lulus kuliah siapa yang tetap menulis itu masih jarang, bisa dihitung jari. Alumni LKP 2M yang benar-benar ingin menulis gitu, setelah lulus ya, lulus kuliah, tidak hanya di dalam waktu kuliah saja, itu sangat sedikit, sangat sedikit. Jadi memang perlu waktu, perlu finansial, dan itu mengorbankan sosial yang cukup banyak gitu. Dan itu dalam rentang waktu yang lama, dalam rentang waktu lama. Dan ini ya biasanya yang bisa satu angkatan begitu. Biasanya yang tetap jadi menulis itu hanya 1 atau 2. Kalau kalian tidak memiliki tekad yang kuat, kalau kalian tidak dari sekarang itu tidak memiliki kesenangan untuk di situ, di dalam menulis, itu akan sulit nantinya ke depan. Jadi memang itu butuh waktu yang lama, dan itu proses yang lama, proses itu yang lama. Karena tidak hanya 1 2 saja, saya sudah menemukan banyak orang yang kemudian ketika kuliah dia menggebu-gebu menulis, kemudian ketika setelah lulus dia tidak jadi penulis. Nah, jadi kalian harus melihat kepada diri kalian sendiri, apakah kalian benar-benar ingin menulis atau tidak. Nah, saya kira ini penting ya. Jadi ada beberapa menulis untuk kerja-kerja peradaban begitu. Bahwa menulis itu untuk kerja-kerja peradaban. Dan juga ini yang paling penting,
saya kira tidak hanya sebagai pengetahuan saja, ya, mengikat pengetahuan, tapi ketika kalian menemukan kepuasan hati dari menulis, kalian bisa beraktualisasi diri melalui menulis, itulah yang bikin kalian tetap menulis nantinya. Sekaligus nanti mungkin tulisan-tulisan kalian itu bisa menjadi portofolio bagi kalian. Itu portofolio atau CV. Ada yang sudah tahu itu apa opini begitu? Ada yang ini memberikan tanggapan apa opini begitu? Silakan, mungkin di chat juga nggak apa-apa. Apa itu? Kita kan menulis opini begitu. Apa itu opini? Halo teman-teman, atau kalian pernah baca apa itu opini begitu? Ini sama sekali ya, belum ya. Mungkin apa opini begitu? Halo? Uh, itu saya sudah bagus Ya, ya. menuliskan opini di kolom komentar. Oke. Oke. Nah, siapa? Asori Ahmad pernah baca opini di mana, Asori? Saya belum pernah baca opini. Belum pernah baca opini ya? Iya. Pendengar atau oke. Ada yang lain? Nah, ini ya, karena ini menulis opini ya, targetnya ya nanti ya. Karena ini nanti targetnya adalah opini, begini. Paling enak itu adalah kalian membaca opini-opini yang sudah ada. Jadi kalian tahu apa itu opini. Ada yang pernah sudah baca opini, gitu. Tulisan opini. Insya Allah saya pernah, Gus. Di mana? Biasanya di Mojo, terus di Mojo, terus salah satu tulisan Ariel Hartanto itu juga opini. Kurang Tulisannya lebih di Mojo, di platform Mojo. tulisannya siapa? Kalau soalnya di sana kan banyak ya, Gus. Atau di salah satu tulisan Ariel Hartanto itu, Gus. Ariel Herianto. Oh iya, Ariel Haryanto. Kan ada opini-opini di sana. So, Enggak. ya. Oke, kita mulai dari ini ya. Kita mulai dari awal-awal ya. Kita mulai dari opini. Itu satu tadi. Yang pertama adalah yang ingin saya sampaikan adalah satu. Kita bebas saya. Yang pertama adalah bahwa menulis itu memerlukan pengorbanan yang besar ya. Mulai dari finansial, kemudian waktu ya, kemudian juga pergaulan sosial juga terkurangi begitu. Biasanya malah beberapa hobi itu ini apa hilang begitu. Saya pernah bekerja dengan seorang penulis ya begitu ya, profesor begitu. Itu memang benar-benar dia tidak update, bahkan seperti sepak bola aja dia tidak update begitu. Dia sudah menceburkan dirinya benar-benar kepada buku dan menulis begitu. Jadi secara sosial dia mungkin nggak ini ya, kurang update lah begitu, update begitu. Nah,
itu kita mulai dari ini ya. Memang benar kata kalian kalau beberapa penulis itu adalah untuk mengekspresikan kata-kata. Kita mulai dari beberapa nama-nama terkenal ya untuk kita mulai dari Soekarno dulu lah. Ada yang pernah tahu tulisan-tulisannya Soekarno? Soekarno juga sering menulis opini. Saya lebih suka untuk ini ya, kita mulai dari membaca dulu. Jadi kalian banyak membaca, kita kebanyakan itu pengen menulis gitu. Tetapi tidak punya stok bacaan yang banyak, bukan stok bacaan yang mendukung kita untuk menulis. Tulisan-tulisan Soekarno itu dikumpulkan jadi satu. Ada yang pernah ini di bawah bendera revolusi 1 dan 2, ada 2 gitu. Itu penulis Soekarno, tulisan-tulisan kolomnya banyak di situ. Ya, kolom dan opini saya anggap sama lah ya, kolom, opini, esai begitu. Walaupun ada perbedaan kita anggap sama begitu. Di situ ada. Jadi sebelum menulis begitu, kita perlu untuk membaca karya-karya yang berkaitan dengan menulis. Nah, sekarang itu kalian lebih dienakan dengan banyaknya website-website yang sudah memberikan kalian kemudahan tanpa beli buku. Misalnya bukan berarti saya menganjurkan kalian untuk tidak beli buku, tidak, tetapi kalian lebih dimudahkan dengan banyaknya website-website sekarang yang banyak kolom opininya, gitu ya. Contoh lagi yang mungkin sangat bisa diakses adalah Gus Dur. Ya, Gus Dur itu, ya. Gus Dur itu tulisan-tulisannya semuanya itu opini ya, kolom-kolom, buku-bukunya semuanya itu yang semuanya sudah semua. Gus Dur tidak pernah menulis satu buku utuh. Bukunya ini Islamku, Islam Anda, Islam kita ya. Itu semuanya kolom gitu. Kolom opini itu semuanya. Gus Dur tidak pernah menulis ini buku yang utuh begitu, tidak pernah. Atau ada yang pernah ini tahu Ambub Junaidi, ada yang pernah tahu? Ambub Junaidi? Iya Gus, tahu Gus. Kolom demi kolom ya. Itu banyak. Itu bisa diakses ya di apa? Di ini. Atau bukunya Nurholis Majid. Itu banyak sekali buku-buku ini. Tapi kebanyakan topik-topiknya keislaman ya. Topik-topiknya keislaman. Biar ini ya, biar kalian tidak mengenal hanya yang penulis-penulis kolom atau penulis opini yang sekarang, yang milenial. Kita update dulu dari yang lama dulu ya. Ya. Kita update dulu yang lama. Nurholis Majid ya. Itu banyak. Coba cari kalian tulisan-tulisan Majid ini yang mendirikan universitas 60-70-an gitu. Salah satu ikon intelektual pada masanya gitu. Ya tulisannya kolom demi kolom gitu. Tulisannya kolom gitu. Kalau yang lebih ini yang sudah meninggal itu ada Buto. Walaupun dia lebih dikenal dengan sastrawan, tapi dia juga menulis banyak kolom. Banyak kolom. Oke, itu yang nama-nama lama. Kemudian ada nama-nama yang masih hidup. Nama-nama yang masih hidup tapi sudah tua gitu. Nama-nama yang menulis kolom, esai, nama ini ada yang tahu Muhyiddin M. Dahlan? Muhyiddin M. Dahlan. Saya tahu Muhyiddin atau Muhyiddin. Pokoknya itulah. Nah, dua bukunya yang bagus itu adalah ini. Dia mempunyai buku yang bagus, saya kira. Kalau kalian ingin menulis resensi, menulis esai itu dari ini ya. Ini dua bukunya. Inilah resensi sama inilah esai. Kalau kalian benar-benar mau jadi penulis ya, dua buku ini wajib.
dia menerangkan secara detail begitu tentang bagaimana menulis resensi buku ya. Resensi buku sama esai. Nah, esai itu ya sama seperti opini atau kolom gitu. Ini Muhyiddin M. Dahlan masih hidup. Kemudian ada Hairus Salim. Ya. Hairus Salim AS. Ini pendiri Elkis. Ada yang tahu Elkis? Salah satu penerbit yang menerbitkan buku-bukunya Gus Dur. Itu dulu Elkis itu sangat bagus sekali, sangat merajai sekali penerbitan tentang topik-topik sosial keagamaan. Nah, itu ada Mas Hairus Salim HS. Itu yang lama. Atau ada kalian ada punya ini referensi siapa yang mungkin menarik? Ini saya sebutkan beberapa. Kalian boleh chat, oke. Okay. Kalau kalian nama-nama penulis kolom yang kalian tahu siapa? Jadi kalau kalian tahu penulisnya itu menunjukkan bahwa kalian pernah baca tulisannya. Kadang kita pengen menulis begitu, tetapi tidak tahu bagaimana cara menulis. Pertama-tama adalah cara untuk menulis opini adalah membaca opini orang lain. Membaca tulisan opini orang lain. Itu pertama-tama menulis. Kalau kalian tidak pernah membaca tulisan orang lain, opini orang lain, ya tulisan kita tidak punya bentuknya. Pertama-tama adalah membaca tulisan orang lain. Ya, ada yang ini itu biasanya orang-orang yang menulis begitu di bidangnya masing-masing, tapi kebanyakan adalah tentang topik sosial keagamaan, topik-topik sosial keagamaan, sosial, agama, budaya begitu. Oke, mungkin ada yang ini memberikan ini di ini ya, ini kan ini ya anak-anak ini ya, anak-anak LKP 2M kan sangat dekat dengan ini ya. Kita kan basisnya riset begitu. Nah, ini saya sebutkan beberapa penulis kolom yang dari alumni Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya, LIPI ya. Jadi di LIPI itu kalau kalian biasanya mengenal LIPI itu hanya sebagai ini ya, LIPI itu ini Bogor itu loh, biologi tok begitu, enggak. LIPI itu ada bagian riset sosial politik, ada sosial, ada politik, ada terus kewarganegaraan, ada sosial budaya, ada penelitian masyarakat dan budaya. Jadi di LIPI itu banyak bidangnya ya. Di LIPI itu banyak bidangnya, tidak hanya bersifat saintek saja, tetapi juga ada sosial, keagamaan, gitu, budaya, masyarakat. Gitu. Nah ini penulis-penulis kolom dari LIPI. Beberapa. Ada pernah tahu Muhammad Sobari? Muhammad Sobari ini teman dekatnya Gus Dur, dulu peneliti LIPI, banyak tulisannya. Itu kolom-kolom semuanya itu, kolom opini dan lain sebagainya itu banyak itu sudah. Kalian baca, buku-bukunya banyak, bisa dicari di internet banyak. Malam bisa ini. Ini peneliti politik Riwanto Tirto Sudarmo. Sorry mungkin saya salah ininya ya, salah spellingnya ya. Pokoknya Riwanto namanya, Riwanto Tirto Sudarmo. Ini peneliti politik dari LIPI, Lembaga Pengetahuan Indonesia. Dan masih banyak lagi yang lainnya biasanya. Peneliti-peneliti LIPI itu banyak. Ini beberapa nama-nama yang terkenal lah. Itu adalah penulis-penulis kolom begitu. Biasanya, oh ya, ini kalian perlu ini. Selain nama-nama ini, itu mereka adalah menulis kolom. Di ini
tetapi juga kalian perlu tahu rubriknya. Rubrik kolom itu ada di mana biasanya? Monggo, biasanya teman-teman rubrik kolom ada di mana biasanya? Oh ya, sorry. Sebelum ke sana ya, saya agak random aja. Yang ini tadi nama-nama yang lama ya. Kalau nama-nama yang milenial ada yang tahu? Ada yang tahu Kalis Mardiasih? Pasti banyak yang tahu ini. Kalau Kalis Mardiasih banyak yang tahu ya. Ini penulis-penulis yang Aji Daryono ada yang tahu? Daryono ya, bukan Daryono. Nah, ini penulis-penulis yang sekarang yang lebih milenial begitu. Ini banyak menulis kolom, terutama di detik.com ya. Terutama di detik.com. Itu banyak tulisan-tulisannya Kalis Mardiasih, Iqbal Aji Daryono. Kalian nanti kalau di rumah begitu, nanti ya dibaca. Jadi nama-nama itu coba kalian search di internet, pasti ada beberapa yang tulisannya yang ada yang masih nih ya, kalian kayak legging begitu. Zip. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu dari beberapa nama itu, atau kalian mempunyai nama lain yang mungkin bisa kalian dijadikan sebagai rujukan. Nama-nama itu saya tidak hanya melistnya, saya berharap kalian tidak hanya menuliskannya sebagai list daftar saja, tetapi kalian menulis membaca karya-karya mereka di internet ada banyak. Entah itu karya Gus Dur, karya Soekarno, Muhyiddin, Kalis, Iqbal, Kunto Wijoyo, Sobari, semuanya ada. Insya Allah beberapa ada. Kita tidak lupa ini juga Najib itu juga penulis kolom dulu. Cak Nun itu juga penulis kolom. Sampai sekarang juga masih menerbitkan buku. Oke, ada yang ini. Silakan, monggo. Kalau diem begini, ini nanti. Ayo silakan. Mungkin ada nama-nama lain. Atau Izzuddin Kipeng itu juga menulis juga itu. Izzuddin Kipeng itu. Menulis di rahma.id itu. Juga penulis kolom itu. Kontributor tetap di Terminal Mojo. Nanti kalian kalau sudah baca beberapa karya-karya mereka begitu ya kan, nah, nanti ini apa, kalian bisa tahu karakteristiknya tulisan-tulisan kolom dan opini itu seperti apa begitu ya. Untuk cerita saja ya, beberapa itu ada beberapa rubrik yang tetap sebagai rubrik opini ya. Kita mulai dari yang itu tadi kan nama-nama ya, sekarang kita mulai dari rubriknya. Rubrik opini yang kalian tahu ada di mana ya? Rubrik opini satu pertama di Kompas. Yang pernah baca koran Kompas, yang pernah baca koran Kompas angkat tangan. Siapa ini direkturnya ini? Kok nggak langganan Kompas ini di UKM ini? Wajib itu Kompas terus langganan itu. Kalau sekarang mungkin ya, ini usulan saja. Kalau nggak bisa yang koran yang apa namanya, koran yang apa, koran yang cetak, bisa beli yang digital. 83.000 sekarang kalau nggak salah itu per bulannya. Bisa beli yang
bisa beli yang digital. Lah nanti e-papernya ya bentuk PDF itu bisa di-share ke teman-teman ya kan, jadi baca. Karena walaupun nggak bisa kunjungan ke UKM kan, jadi ada koran digitalnya bisa di-share ke teman-teman gitu. Wah, ini bagaimana ini kalau koran Kompas tidak baca ini, kalau ada ini. Koran Kompas biasanya ada empat opini dalam satu hari. Bayangkan kalau satu hari ada 4 opini, berarti selama 1 minggu ada berapa? Ya kan? 4 kali. Tetapi hari Sabtu dan Minggu tidak ada rubrik opininya. Hari Sabtu masih ada, Minggu tidak ada. Minggu khusus rubrik sastra dan budaya. Jadi sebelum kita menulis sesuatu, kalau kita pengen tulisan kita dimuat di Kompas misal, kita harus tahu kapan, di mana, bagaimana karakteristik tulisan-tulisan yang ada di Kompas. Tes tes. Keluar Gusnya. Oh iya, keluar. Oke, sebentar ya. Gangguan Mungkin. sinyal kayak. Sinyal. Oke, mohon maaf sebelumnya karena berhubung Gus Rasid tadi ada kendala sinyal ya. Ini masih tetap berusaha masuk. Mungkin dari teman-teman Gus dan Gus sekalian menunggu. Oh iya, masuk Gus. Ya, sebentar ya. Ada kendala sinyal ya.
Oke, kita mulai lagi ya, teman-teman. Ini generasinya. Oke. Dari itu tadi ya, kita ada di Kompas, ada di Jawa Pos, ada. Jadi mungkin yang pertama sebelum kita memang mau menulis itu, kita harus tahu kita mau menulis di mana. Dan kemudian tulisan itu harus dipublish. Apa maksudnya kita harus banyak membaca tulisan-tulisan itu, kemudian baru kita menuliskannya. Jadi kita tahu karena karakteristik setiap media itu berbeda-beda. Ini ya, kalau kalian ini, setiap media itu banyak sekali. Di Malang saja, semuanya yang koran nasional ya. Yang koran nasional kita hitung ada Kompas, ada Jawa Pos, ada Media Indonesia, ada koran Tempo, ada koran itu yang ada Republika, itu ada Media Indonesia. Itu setiap hari selalu menayangkan rubrik opini. Dan itu berapa kali berapa gitu, banyak sekali. Kita tidak pernah kekurangan rubrik ya. Rubrik untuk menulis itu tetap ada, tetapi kadang-kadang tulisan kita itu tidak selesai gitu. Akhirnya tidak pernah terkirimkan. Rubriknya itu sangat banyak, peluangnya itu sangat banyak sekali. Yang nasional ada itu, setiap hari juga terbit mereka. Yang koran yang berbasis kota ya, di daerah-daerah juga ada. Misal Jawa Pos itu punya radar, radar itu juga banyak sekali dan itu beberapa ada rubrik opininya. Semisal di ini ya Jawa Barat itu ada pikiran rakyat, di Yogyakarta ada kedaulatan rakyat, kemudian di Jawa Tengah ada suara merdeka, ya kan? Itu semuanya menerima menerima tulisan gitu. Itu yang koran-koran cetak begitu. Kemudian di daerah berbasis kota ya kan, Jawa Pos itu punya radar, ada radar Malang, radar Surabaya, radar ini. Setiap daerah punya radar ya kan. Sedang masalahnya adalah kita tidak tahu gitu rubrik itu kapan terbit ya kan. Eh, Bagaimana model tulisan yang ada di situ gitu. Saya tidak tahu semuanya, tetapi kalau kalian mau mencari begitu itu ada begitu. Di Solo ada Solo Pos, di Makassar ada Fajar Makassar, di Malang ada Radar Malang, ada Malang Pos. Malang Pos itu setiap hari ada rubrik opininya. Dulu di zaman saya itu beberapa anak UKM itu tulisannya dimuat di Malang Pos, itu sudah hal yang biasa. Saya tidak tahu setelah masa-masa saya itu apakah ada yang dimuat di Malang Pos. Masalahnya adalah apakah kita beli Malang Pos? Apakah kita tahu bahwa di Malang Pos itu ada rubrik opini? Bagaimana cara mengirimkannya? Lewat email siapa? Masa lewat email pacar kita? Kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, itu banyak sekali rubrik-rubrik seperti itu. Itu yang media cetak, belum lagi media online. Media online itu sangat banyak sekarang. Contoh saja Gus Izzuddin itu. Berapa banyak tulisan Gus Izzuddin yang sudah dimuat di media online itu. Oh, itu sudah kontributor tetap itu. Banyak sekali. Ada alif.id, ada detik.com, ada islami.co. Ya nanti bisa saya apa namanya? Saya listkan lah untuk kalian gitu. Atau kalian mencatat sendiri juga tidak. Itu banyak. Rubrik-rubrik opini itu tersedia banyak sekali. Masalahnya adalah tulisan kita tidak pernah selesai. Bukan hanya tidak pernah selesai, kita yang pertama saja kita tidak pernah membaca tulisan-tulisan itu. Di rubrik-rubrik itu kita tidak pernah membaca tulisan itu. Apalagi menuliskannya. Judulnya saja kita tidak pernah nulis gitu. Apalagi sampai selesai begitu. Ya, itu banyak sekali. Banyak ratusan kalau kalian mau. Masalahnya kita punya waktu enggak untuk itu. Kalian menganggap bahwa menulis di kolom di opini itu sebagai hal yang bermanfaat atau tidak? Atau menuliskan opini atau kolom itu sebagai hal yang menjadi prioritas kalian atau tidak? Sudah berapa ribu kata yang kalian tulis di WA kalian? Dengan berapa ribu kata yang kalian tulis untuk
opini kalian. Di WA itu semuanya juga opini. Masalahnya kalian tidak menuliskannya seperti yang ada di media-media gitu kan. Berapa banyak ini apa namanya kalimat yang kalian baca melalui media sosial kalian, berapa banyak itu sudah, tapi mana gitu loh yang bermanfaat untuk kalian menulis kolom dan opini. Mumpung kalian masih semester ini ya, semester muda ya, di awal-awal, tulislah yang banyak sebelum kalian tidak punya waktu ketika kalian sudah lulus jadi mahasiswa, mumpung masih muda. Nah, tulisan-tulisan kalian itu bisa menjadi skill kalian yang bisa kalian jual, misalnya dalam tanda kutip dijual. Pertama, sebagai portofolio kalian, ya, portofolio itu penting ya, CV kalian. Kalian nanti kalau mendaftar beasiswa dan lain sebagainya, itu penting bagi kalian sebagai portofolio itu. Yang kedua, jika kalian menulis begitu, kalian dapat honor, itu bisa jadi apa ya? Bisa jadi uang saku kalian untuk berpacaran gitu. Jadi pacaran tidak menggunakan uang orang tua, kalian itu bisa dibanggakan gitu. Pacaran dengan apa? Dengan uang hasil menulis. Wow, itu heroik sekali gitu. Daripada kalian pacaran masih minta orang tua gitu. Itu banyak sekali. Saya ulangi lagi, kolom-kolom itu banyak sekali. Dan itu munculnya baru sekarang. Dulu saya nggak ada, dulu saya media cetak tok dulu. Nggak ada kolom-kolom seperti yang sekarang, itu nggak ada, dan itu kesempatannya sangat luas. Problemnya adalah kalian mau mengambil kesempatan itu atau tidak, dan semuanya bisa diakses lewat HP kalian. Dulu mau mencari tulisannya Gus Dur itu perlu beli tulisannya, perlu beli bukunya, nunggu berapa hari dari Jogja gitu. Kadang di Malang nggak ada. Sekarang kalian ketik tulisannya Gus Dur itu ada di gusdurian.net itu. Kalau nggak salah gusdurian.net itu banyak sekali, banyak bisa dicari, mudah. Masalahnya adalah kalian mau membuka gusdurian.net atau kalian mau membuka Instagram kalian gitu. Instagram dibuka, coba dilihat di ini status Instagram kalian, berapa jam kalian habiskan di Instagram kalian. Kalau kalian ini follow dong saya, jangan lupa saya di follow lah kalian ini, ya kan begitu. Itu sangat banyak, kalian tulislah nama-nama yang tadi itu, kalian tulis Kalis Mardiasih, Iqbal Aji Daryono, Muhyiddin M. Dahlan, Kunto Wijoyo, nama-nama yang dulu itu banyak, itu bisa kalian tulis di situ. Ya kan, kalian ketik aja di browser, itu banyak sekali muncul. Masalahnya adalah apakah kalian membaca itu atau tidak. Banyak sekali di situ. Kesempatannya sangat luas, mumpung kalian masih ini, ya. Dan itu yang entah yang keberapa lah sudah tadi ya. Lupa saja. Pokoknya random aja nanti. Terus yang ketiga ini, tulis apa yang menjadi minat kalian sesuai dengan jurusan kalian. Ya, kalau bisa sesuai dengan jurusan kalian. Kalau kalian nulis psikologi semua, tulisan tentang ghosting itu, saya juga baru tahu ghosting ini apa ini. Saya juga baru tahu, itu kan sangat psikologi sekali lah. Istilah-istilah psikologi. Nah, itu bisa kalian tuliskan gitu. Maksudnya kita tidak pernah menuliskannya, atau fenomena apa gitu. Itu banyak sekali, ide-ide itu banyak kalau bisa dicari. Oke, itu kesempatan kalian sangat luas sekarang daripada zaman saya dahulu. Masalahnya ada kemauan atau tidak. Dan sekarang yang media-media berhonor juga banyak, ya, seperti zaman saya. Esensi, gitu.
Dan jangan minder. Kalian semester berapa sih? Yang semester 2 ada nggak? Semester 1 atau 2? Angkat tangannya. Oh, ada 1 ya. Terus yang semester 3-4 masih muda sekali kalian ya. Oh, ini banyak. Semester 5-6. Ya, oke. Ya. Izudin kamu semester 3 ya Izudin ya? Semester 6, Gus. Masih muda. Oke. Selalu bahagia, jadi kelihatan muda terus. Siap. Oke. Saya ini kan ya mungkin awalnya itu tidak langsung menulis langsung diterima di Jawa Pos, yaitu mustahil. Kecuali kalian memiliki IQ yang luar biasa. Tidak pernah baca Jawa Pos, tidak pernah baca Kompas, tiba-tiba artikelnya masuk di Kompas. Oh, itu mustahil. Mustahil ya. Jadi harus pernah baca rubriknya dulu dan tidak hanya 1 kali. Ya, kalau bisa lebih dari 10 kali. Baru kalian kirim tulisan ke sana kalau kalian sudah hafal ini. Saya dulu itu mulainya dari hal kecil ya. Dulu itu saya mulai nulis itu semester 3. Semester 3. Tulisan pertama saya itu dimuat di koran yang harganya 1.000 itu. Dulu harganya 1.000. Sekarang sudah 2.000 mungkin koran Surya. Ada foto saya ada nempel begitu di koran Surya itu sudah senang. Padahal saya pergi ke warung di Merjosari itu, korannya dibuat bungkus makanan. Yang memberitahu saya bahwa ada saya di koran Surya, ya, itu adalah ibu warung. Karena saya sering utang kan di Merjosari gitu. Di warung Merjosari itu dikasih tahu di foto gitu, dikasih tahu ke saya. Mas Rosid ini ada foto sampean di koran Surya. Nah, kenapa Bu? Jadi ini jadi wanted gitu tadi cari. Koran Surya harganya 1.000 2.000. Sebelum masuk Jawa Pos tulisan saya ya pernah masuk Koran Surya yang harganya 1.000 2.000 yang jadi bonus apa dijual pinggir jalan gitu kan, yang dijual di warung-warung, dibuat bungkus makanan, gorengan dan sebagainya. Yang mulainya dari awal-awal itu. Masalahnya adalah kalau kita tidak pernah memulai ya tidak pernah mencapai yang bagus gitu loh. Ya harus mulai step by step gitu. Dari tulisan-tulisan yang jadi bungkus ya kan, tulisan yang jadi bungkus ini, bungkus weci ya sama tahu isi, sampai tulisan yang kemudian bisa dipigura gitu. Ditulis di figura, dipajang di kamar. Oh, saya pernah nulis di Jawa Pos gitu. Ya, itu ada rasa bangga juga. Tetapi ya harus pernah nulis di yang tidak ada honornya gitu, sampai yang ada honornya begitu. Sampai yang tidak ada honornya sampai yang dapat sekitar 2 juta ada. Jadi mulainya dari yang kecil dulu begitu loh, kemudian sampai yang besar begitu. Dan kesempatannya seperti yang saya bilang sangat luas begitu. Dan skill menulis itu akan mendukung kalian. Skill ya, skill. Saya menganggap bahwa menulis itu bukan sebagai profesi, tapi sebagai kemampuan, skill, kecakapan hidup. Entah apapun kalian nanti jadi nanti, kemudian yang syariah, kemudian jadi hakim, jadi advokat begitu. Nah, menulis itu sebagai skill kalian. Kalau kalian menulis, kalian akan semakin dikenal gitu. Kalau yang jadi guru, skill kalian menulis juga akan berguna gitu. Ataupun jadi apa nanti tetap akan berguna, apalagi jadi dosen. Skill menulis itu akan sangat berguna. Oke, dari itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Silakan, pertanyaan apapun akan saya jawab. Yang berkaitan dengan menulis. Saya izin bertanya, Gus. Ya. Ketika kita mau menulis opini,
apakah kita harus apakah kita harus menguasai bahasa pada tulisan. Sedangkan saya ini dalam kaitan kepenulisan masih pemula. Lalu pertanyaan saya, opini-opini apakah dalam hal yang khusus atau secara global? Misalnya saya mau menulis opini tentang hukum politik saja, itu apakah bisa, Gus? Sekian. Opini itu biasanya satu case ya. Kita harus ada satu fenomena khusus begitu. Jadi tidak fenomena global, fenomena khusus. Mam. Ya, Mam. Oke. Saya ini ya, saya cerita ke kalian ya. Mungkin ini aja, mungkin cerita-cerita ini yang mungkin tidak bisa dialami di kalian. Saya dulu itu, ya mohon maaf ya, mungkin kita kan mahasiswa kere ya, miskin ya, mahasiswa kere miskin begitu kan, sering ngutang di warung. Jadi saya itu sampai hafal dulu. UKM belum ada, ini beberapa mungkin tidak langganan. Saya sampai hafal warung-warung di sekitar Sigura-gura, Merjosari, mana yang ada korannya dan mana ada yang tidak, itu saya tahu. Terutama untuk hari Minggu. Karena bidang saya kan sastra dan budaya ya. Dan kemudian esai, cerpen, opini yang berkaitan dengan sastra budaya itu kebanyakan di hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu saya ke warung itu. Untuk apa? Tidak hanya untuk makan, tapi untuk baca korannya begitu. Kalau hari Minggu kan nggak bisa ke kampus terus ke perpus baca koran di perpus kan nggak bisa, ya kan? Mau beli ya mana uangnya, mending buat PS-an, buat pacaran daripada beli koran ya. Nah, buat beli korannya dapat dari mana ya? Kita ke warung gitu, baca korannya itu gitu. Dan itu hampir tiap minggu. Jadi saya sampai hafal di sini ada warung. Jadi apa ya? Yaitu kebiasaan. Dimulai dari kebiasaan membaca rubrik-rubrik yang ada itu baru kemudian baru kemudian kita mengirimkannya ke sana. Kita tidak pernah membaca tulisan yang ada di rubrik itu, bagaimana kita bisa muncul di rubrik itu tiba-tiba ya, sulap namanya itu ya. Itu. Ya, itu ini ya termasuk apa ya? Mungkin kebiasaan-kebiasaan membaca dulu yang mungkin bisa kita tulis untuk kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kita dalam menulis gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan, kita santai aja ya. Oke, ada yang ini. Kalau tidak Mohon izin bertanya lagi, Gus. ya nggak apa-apa, silakan. Kamu mau bertanya 5 kali juga nggak apa-apa. Saya mau bertanya, kan dalam penelitian kan sebelum kita mencari judul kan kita harus mengetahui latar belakang masalah dan rumusan masalah apa yang akan kita teliti. Nah, dalam menentukan judul opini yang akan kita buat itu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, untuk itu besok saja ya, Astori ya. Untuk lebih detailnya terkait itu ya, mungkin judul, latar belakang, kita masuk ke teknis besok ya. Maksudnya masuk ke teknis, benar-benar teknis untuk menulis itu seperti apa begitu ya. Untuk sekarang hanya ini saja, apa namanya, motivasi gitu lah misalnya. Bukan motivasi ya. Terus apalah, grundel lah tentang menulis begitu. Kalau kalian ada ini mungkin terkait dengan kepenulisan begitu, bagaimana silahkan. Oh iya, saya ini lagi cerita lagi. Nah, dulu saya nggak tahu sekarang ya. Dulu itu kalau ada tulisan dimuat di media cetak semua, di Malang Post begitu, atau di Jawa Post begitu, itu biasanya bisa dibawa ke fakultas. Dibawa ke fakultas, kemudian kita dapat amplop dari fakultas.
dari korannya dapat, dari fakultas juga dapat. Itu dulu. Saya nggak tahu sekarang. Gitu. Saya dulu pernah bawa gitu dari Jawa Pos begitu kan. Saya bawa ke fakultas, saya ajukan ke wakil dekan kemahasiswaan, yang wakil dekan 3, kemudian saya dikasih amplop deh. Uangnya buat pacaran deh. Ayo ada yang ditanyakan mungkin. Atau dari yang ini, siapa? Rizky atau Izudin begitu, yang lebih senior begitu, yang lain malu-malu. Dan semuanya itu memang proses ya, proses dari kecil. Proses dari mahasiswa. Banyak penulis-penulis yang saya sebutkan tadi itu ya mulainya dari mahasiswa, mulai menulisnya itu mulai dari mahasiswa. Ayo silakan. Gus nanya Gus. Ya. Oke, kan untuk malam ini masih kayak sharing-sharing Gus, inspirasi lah, motivasi. Dulu pas sering baca Rubik opini, itu target sebulan itu berapa Gus? Atau punya apa? Deadline menulis untuk yang opini Gus. Gitu Gus. Apa deadline-nya begitu ya? Kalau saya tidak pernah menargetkan deadline ya, saya menikmati setiap proses itu. Jadi kalau saya terlalu banyak kena deadline, malah saya pusing sendiri begitu. Dinikmati aja prosesnya sedikit demi sedikit, terutama proses membaca dan menulisnya itu. Ini saya tidak pernah melihat. Dan ini, itu lama-lama terbentuk ya nanti. Saya tidak, karena ini ya, menulis opini itu berkaitan dengan uh, fakta-fakta sehari-hari gitu kan. Ada fakta, ada isu ini, kita kasih komentar, kita kasih opini kan begitu tulisan. Dan saya membatasi diri memang untuk tidak berkomentar terhadap semua isu. Jadi kalian nanti semakin lama akan menemukan fokus tema kalian, fokus bidang kalian. Ada fenomena ini, nulis opini. Ada fenomena ini, nulis opini. Ada ini yang tidak sesuai dengan kemampuan kita, itu malah blunder biasanya. Cari yang memang benar-benar sesuai dengan minat kalian, terutama jurusan kalian. Karena itu penting. Kan dalam menulis opini itu ini ya, apa, kalian punya maksudnya punya pengetahuan di bidang apa. Oke, saya pengetahuan di bidang hukum, berarti saya komentar tentang hukum. Oke, saya mahasiswa biologi, berarti saya komentar tentang lingkungan satwa begitu. Oh, saya bidangnya sastra budaya, jadi Keluar lagi ya. Ya bentar ya.
Kayaknya masih gangguan ini. Belum dibalas juga chat. Ini ada yang di Malang nggak? Dari 24 peserta. Ada yang di Malang. Halo, halo. Halo. Saya di Malang, Gus. Saya di Malang. Oh ya, Ning City. Yang lain ada nggak? Saya Ning City. Gus ning Ani, Gus. Ojo Oh ning ya, Siti. yang Ani, maaf, maaf. Gen yang ini. Aduh, gimana ini? Siti Zuliani, bener kan? Bener, cuma enak dipanggil Ani aja, nggak usah Siti. Nggak enak aja ini. Oke, siap. Yang lain, ada nggak yang di Malang? Atau yang pengen ke Malang gitu? Mau ditraktir tak, Gus? Nah, nanti ada acara spesial. Ke Bromo, ayo ke Malang. Wah, iya ini. Rencana itu. Monggo kalau ada yang mau di Malang. Nanti ada agenda ke Bromo. Oh, si Sudin ini loh di rumah terus. Semedia. Dalam pulang, Gus. Udah tenang kan di sana? Iya, enak, posisi enak. Monggo dipersiapkan pertanyaan, mumpung ini masih belum materi ya. Iya, monggo. Sangat panjang sekali, banyak banget pengalaman Gus. Jadi bisa digali lebih dalam informasi-informasi tentang penulisan. Kalau semisal honor itu berapa sih kira-kira besaran honor itu semua media? Konkretnya tadi kan belum dijelaskan, itu Samen tanyakan. Jadi Samen mungkin kalau pemula nggak apa-apa ya, masalah bahas ginian buat motivasi aja. Kira-kira tingkatan koran kabupaten itu berapa, nasional berapa, itu perlu Samen gali juga. Terus di media online honornya berapa, di media cetak berapa, itu kan juga perlu Samen tanyakan. Terus kemudian bagaimana mengatasi mood, itu juga kan, itu hal-hal yang paling fundamental sebenarnya yang bisa Samen tanyakan. Oke, betul. Monggo. Tapi belum masuk, Gus ya. Karena awal-awal masih sharing aja dulu, belum ke teknis kan. Gus Izzuddin aja yang jadi pemateri. Gus. Langsung ya. Jangan, nanti sesat semua ini. Ma'had, yang anak Ma'had ini, teman-teman Ma'had sudah selesai semua ya UTS-nya? Atau masih ada UTS? Sudah selesai, Gus. Oh, aman berarti ya? Aman Gus. Aman, nggak tahu nilainya. Enak kok ya? Ini apa Enak. namanya? Maksudnya Enak bisa, bisa searching, bisa lihat di Google. Bisa nyontek. Dimudahkan sekarang. Punya pengalaman apa? Apa pengalaman? Ini ya pengalaman kuliah online. Ini beliau sudah masuk lagi. Udah masuk beliau. Halo, udah masuk ya? Halo? Bagus.
Ya, suara saya bisa terdengar ya. Oke, bisa Gus. Bisa Gus. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan lain. Ini apa ya? Saya harus berpindah tempat ya. Jadi tadi di belakang sekali itu dekat sawah begitu. Itu sinyalnya jadi jelek. Karena di depan tetangga depan rumah itu ada ini, ada jamiah apa Isra Mi'raj begitu, jadi suaranya sangat keras. Nah sekarang saya balik ke depan, kan backgroundnya sudah beda kan, ini suaranya sudah nggak ada, orang jamiahnya sudah pulang, jadi sekarang sinyalnya lebih baik daripada tadi. Kalian pernah ini nggak? Saya jadi ingat ini apa tulisannya Gus Dur itu tentang toa itu. Pernah dengar? Pernah ada di tulisannya Gus Dur tentang toa. Jadi toa-toa masjid itu terlalu berisik gitu, tetangga-tetangga. Nah itu bisa jadi tulisan gitu. Itu kalau Gus Dur sih. Kalau Gus Izudin nggak tahu ya. Toa masjid yang terlalu berisik itu bisa jadi tulisan. Mungkin ada ini pertanyaan lain. Silakan. Gus izin bertanya. Sharing santai atau pengalaman. Ya. Gimana sih caranya, kan biasanya apalagi untuk penulis pemula, gimana sih biar kita istiqomah, biar motivasinya itu tetap dalam hal menulis itu gimana Gus? Nah itu yang saya tanyakan juga. Apa ya, itu kalau tidak untuk ini ya, kalau tidak untuk kesenangan begitu dan hobi itu akan sulit. Kalau tidak untuk kesenangan dan hobi akan sulit. Karena secara ini ya, mungkin kalau dilihat dari ini, apa yang telah ditanam begitu, apa yang telah ditanam untuk menulis seperti beli buku, waktu dan sebagainya, itu kembalinya itu tidak, secara finansial jika tidak terlalu ini, juga tidak terlalu menguntungkan. Ada beberapa, kalau kalian pernah tahu ini ya, Sumanto Al-Qurtubi itu, bukan Sumanto Jombang yang makan orang itu, bukan ya. Bukan, ini Sumanto Al-Qurtubi ini, dia itu bisa menulis dari jam 5 pagi sampai jam 9. Dia adalah profesor di ini. Jadi kalau apa ya, aktivitas menulis itu kan aktivitas akademik ya. Jadi memang yang bekerja kebanyakan nanti bekerjanya itu memang di bidang-bidang pengetahuan, di bidang-bidang akademik gitu. Sumanto Al-Qurtubi ini alumni Boston Uni Amerika. Sekarang ngajar di ngajar di Arab Saudi, bidangnya antropologi budaya, ngajarnya di Arab Saudi begitu. Jadi ya aktivitas menulis itu walaupun mungkin menulis begitu, nulis di jurnal semisal bagi dosen-dosen itu ya tidak ada reward akademiknya, reward finansialnya tidak ada, itu jarang yang ada. Nulis-nulis di jurnal itu kan tidak ada reward akademiknya, tetapi itu adalah kepuasan batin. Kepuasan batin. Kalau bukan kepuasan batin tidak mungkin itu orang-orang tetap menulis. Karena secara finansial itu tidak, saya bilang dari awal bahwa aktivitas menulis itu secara finansial tidak menjanjikan, tidak menguntungkan. Tetapi apa yang bisa buat orang tetap bertahan adalah itu ya kepuasan batin itu tadi. Kalau Anda puas secara batin, istri Anda tidak puas secara batin karena tidak ada uang belanja, nah itu masalah lain. Jadi apa ya, yaitu kepuasan batin tadi itu.
seperti yang saya bilang di awal. Ada namanya Syafiq Hashim. Syafiq Hashim ini tulisannya banyak, sangat banyak. Dia adalah dosen UIN Jakarta, alumni Leiden, Belanda, dan juga Jerman. Ya semenjak kuliah aktivitasnya ya menulis, membaca, diskusi. Nah dengan aktivitas itu dia mempunyai portofolio yang bagus kan. Akhirnya kemudian dia diterima di Leiden, Belanda. Kemudian S3-nya dia di Jerman. Sekarang jadi dosen di UIN Jakarta begitu. Ya dia tulisan bahasa Inggrisnya banyak, diterima di banyak di banyak jurnal-jurnal bereputasi begitu. Di jurnal-jurnal bahasa Inggris bereputasi, Q1, Q2 itu sudah Q1 itu udah kayak makanan sehari-hari begitu. Tetapi secara akademik ya dia sebagai dosen begitu, dan ketika artikelnya terbit di Q1 semisal itu ya reward finansialnya juga tidak ada begitu. Tapi dia selalu mengatakan bahwa itu adalah ketika ada tulisannya yang bermanfaat untuk pengetahuan, dia merasa bahwa itu dia memiliki ini tadi apa, kepuasan batin tadi itu. Kalau kalian merasa menulis tidak memuaskan kalian secara batin, ya mending berhenti saja. Itu yang bisa membuat bertahan ya. Siapa? Rofiko. Ya itulah. Ya. Jadi kalau dicari apa ininya, kalau tidak kepuasan batin sulit itu. Kan merasa senang, merasa hobi dengan baca, nulis, diskusi itu ya. Ya itu yang bisa buat bertahan itu. Secara finansial ya saya bilang dari awal itu tidak menguntungkan, tetapi itu bisa menambah portofolio kalian gitu. Dan itu prosesnya sangat lama ya. Saya ulang lagi bahwa itu prosesnya lama, tidak hanya bulan dan hari, tapi tahunan gitu. Misalnya siap nggak untuk menderita berdarah-darah dengan proses belajar itu tadi, kemudian baru jadi gitu. Tidak seperti kemudian siapa yang jadi pengusaha kemudian dia langsung untung begitu, ya tidak seperti itu ya. Itu prosesnya lama begitu ya. Siapa? Rofiko. Mungkin ada yang lain teman-teman, silakan. Ini kembang wangsit itu memang namanya kembang wangsit ya? Iya Gus. Iya ya, bagus sekali namanya ya. Kayak nama penyair yang ini ya, apa yang di ininya Sapardi itu namanya Ritik Sendu ya. Bagus. Nah, saya suka nama-nama begitu daripada nama yang kearab-arapan. Namanya Izzuddin ya, tapi dia tidak memberikan kemuliaan terhadap agama begitu. Nah, itu kan parah itu juga. Belum Gus, Ya. masih belajar ya Gus. Ya, prosesnya Mas ya. Oke, silakan, mungkin ada ini teman-teman yang lain. Makanya itu ya, ketika begitu ya di beberapa pelatihan menulis pasti banyak yang gugur. Yang jadi hanya 1-2 itu karena mungkin tidak punya itu tadi kepuasan batin dalam menulis tadi itu yang sampai ini ya hanya 1-2 begitu aja. Bisa dihitung jari dari beberapa orang begitu. Ya tetap konsisten di jalan itu ya. Jalan akademik itu memang ini ya apa? Sunyi begitu. Ada yang lain silakan. Kalau kalian merasa ini besok gimana ya pengurus ya? Besok boleh nggak ikut gitu ya kalau sudah nggak niat gitu ya. Oke Gus, bisa.
Ya tapi masa belum apa-apa sudah nggak ikut lagi kan, belum nyoba gitu. Tapi ya itu, kalian mudah sekali sekarang itu, semuanya resource, sumber-sumber bisa didapatkan melalui HP, penting ada internet data, selesai semuanya. Dan rubrik-rubriknya juga banyak sekali sekarang, tidak seperti zaman dahulu. Asrori mungkin, atau yang lain silakan. Saya ambil contoh ya, mungkin yang konkret ya. Dulu itu saya dan beberapa teman itu diajarin menulis sama Pak Maki ya, Maki Hasan, pembina kalian itu angkatan saya itu dulu nggak banyak seperti ini kan 24 ya, banyak ya. Saya dulu hanya 6 orang. Menurut saya walaupun hanya 6 orang itu semuanya konsisten tetap di jalan akademik begitu. Semuanya juga sudah ambil, sekarang teman-teman saya itu juga semuanya sudah ambil master semuanya gitu. Ambil S2 begitu ya. Itu kan menandakan bahwa mereka tetap di jalan akademik gitu. Dan mereka tetap menulis, ada yang menulis di jurnal. Kebanyakan sih karena sudah arahnya ke sana, kebanyakan menulis jurnal. Karena jurnal kan lebih lebih berat ya, lebih akademik daripada opini. Kalau opini itu kan seperti ringkasan dari jurnal, bisa dibilang begitu. Ringkasan dari jurnal dengan bahasa yang lebih sederhana dan bahasa yang lebih populer, umum dan mudah dimengerti. Jurnal kan agak ribet begitu. Anggaplah opini itu versi sederhana dari jurnal. Ya, teman-teman saya yang dulu di ini sama Gus Maki itu semuanya ya konsisten di jalan itu. Ya walaupun ada 1-2 dari 6 orang itu mungkin 1 yang belum lanjut kuliah lagi. Yang lainnya semuanya udah lanjut kuliah di bidang yang berbeda-beda, dengan menulis di bidang yang berbeda-beda pula. Any other questions? Santai aja. Atau mungkin kalau ini bisa dilanjut besok juga tidak apa-apa. Terserah gimana. Monggo. Gus, berarti untuk hari pertama ini masih sharing-sharing ya Gus, belum materi atau teknis? Belum. Nanti beberapa ya, beberapa mungkin hanya foto, mungkin ada foto, ada link. Saya akan share sebanyak-banyaknya apa yang saya ketahui tentang ini, rubrik-rubrik gitu ya, rubrik-rubrik opini itu ya. Nanti kalian kalau bebas bertanya, kalaupun tidak sekarang begitu, tidak apa-apa, nanti bisa kalian tanyakan lewat grup WA itu. Saya akan share sebanyak-banyaknya di ini, tapi ya dibaca ya, Eman. Saya nyari untuk kalian begitu. Saya nyarikan rubrik-rubrik itu untuk kalian begitu. Jadi tolong dibaca. Saya share ke WA, grup WA kalian, nanti tolong dibaca ya. Ambil beberapa topik yang sesuai dengan minat kalian. Ya, ambil beberapa topik yang sesuai dengan minat kalian, oke? Begitu, nanti saya share. Kemudian kan kalian ini ya sudah tahu ya, begitu. Nah, nanti ketika sudah kalian baca, kalian petakan karakteristiknya. Nah, besok hari Jumat atau malam Sabtu. Nah, tugas kalian adalah itu tadi, memetakan karakteristik dari opini-opini itu. Ciri-cirinya apa sih begitu? Ya, ciri-ciri opini dari apa yang kalian baca itu apa? Dan saya berharap banyak timbal balik ya. Jadi kalian punya pertanyaan banyak terkait dengan teknis opini untuk besok ya.
Jadi dari dengan berbekal opini-opini yang telah kalian baca, kalian punya banyak pertanyaan berkaitan dengan itu tadi, ciri-ciri opini sama pertanyaan-pertanyaan teknis tentang opini. Oke, ciri dan karakteristik opini. Sama tentang itu tadi. Kadang saya lupa begitu ya. Mungkin dengan dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa. Oke. Oke, mungkin begitu. Siapa? Rizky? Sabun, Gus. Ya. Itu dimulai 7:30 ya. Oh, 7:30 oke. tepat. Oke, Gus. Oke, terima kasih kepada Gus Rosid yang telah memberikan berbagai macam ilmu ataupun sharing-sharing yang tadi sudah disampaikan. Mungkin di sini saya agak review lah apa yang sudah disampaikan tadi. Setidaknya ada 3 poin yang harus kita ketahui. Pertama, yaitu kita banyak membaca tulisan. Apalagi saat ini kita ingin bahas tentang opini. Setidaknya kita tahu tulisan apa yang sesuai dengan opini-opini yang ada. Kemudian yang kedua, kita harus tahu di mana tulisan itu ingin dipublish. Hal ini sangat bermanfaat untuk kita ke depannya agar apa yang kita tulis itu kita tahu arahnya mau dipublish di media apa. Dan yang ketiga adalah tulislah sesuai dengan minat, passion, dan kepuasan yang ada dalam diri kalian masing-masing. Mungkin 3 poin itu yang perlu kita pahami nanti ke depannya sama-sama teman-teman atau Gus Danling berproses bersama. Dan tadi juga ada berbagai macam quotes yang luar biasa, di mana adalah proses itu membutuhkan waktu yang lama dan kuatkan tekad. Apalagi dengan menulis opini, hal yang paling kita harus ketahui adalah kita mengetahui karakteristik opini dan karakteristik tulisan itu tersebut. Ya, itu mungkin dari saya sendiri selaku moderator ataupun pembawa diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan apa yang telah kita dengarkan tadi di hari-hari selanjutnya bisa menjadi semangat bersama untuk berproses. Mungkin bisa saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga pertemuan kita ini diberkahi dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Gus Rosid. Terima kasih pada Gus Danding yang telah menyempatkan hadir pada malam hari ini. Dan juga jangan lupa tugas tadi diperhatikan. Oke, pun. Oke, siap. Terima kasih. Sudah selesai. Oke. Kita ketemu besok ya. Oke. Bye. Ya. Oke, teman-teman. Terima kasih.